Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wahai anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali walaupun dengan tanpa tatap muka. Semoga tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar di rumah. Dan saya yakin bahwasanya sebelum kalian mengikuti pelajaran ini, kalian sudah berdoa dengan khusyuk dan hikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kalian doakan dan apa yang kalian cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya kita masuki pelajaran kerja keras. Kerja keras ini Allah perintahkan sebagaimana surah At-Taubah ayat yang ke-105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah wahai Rasulullah, bekerjalah kamu. Maka di sini kalimatnya adalah perintah, bekerjalah kalian. Maka ketika kalian bekerja, Allah jadikan pahala buat diri kalian. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Setelah kita bekerja, Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Seorang petani ketika dia menanam kangkung, Allah lihat tanamannya tersebut sehingga membuahkan hasil. Apa hasilnya? Kangkung juga. Tidak ada orang menanam kangkung kok panennya padi, atau menanam padi panennya kangkung, tidak. Karena itu semuanya Allah perlihatkan. Allah melihat apa yang kita lakukan. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang mukmin, mereka juga sama bekerja. Rasulullah itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, suatu ketika diceritakan Rasulullah pernah menjadi buruh yaitu menimba untuk mendapatkan upah daripada si pemilik sumur tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah pun bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Apa yang kita lakukan itu semuanya akan kembali kepada diri kita, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Allah lah yang mengetahui yang nyata dan yang gaib. Oleh sebab itu, maka jangan bohongi diri kita. Jangan bohongi diri kita. Apa yang kita kerjakan itu semuanya akan kembali kepada diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh di dunia, seorang petani ketika dia menanam kangkung, maka dia akan panen kangkung. Ketika dia menanam singkong, maka dia akan panen singkong. Dan ketika dia menanam padi, maka dia akan panen padi. Begitu juga seorang siswa. Ketika kalian belajar, pasti kalian akan mendapatkan kepintaran. Ketika kalian bermalas-malasan, maka apa yang kalian dapatkan itu tidak maksimal. Sebagaimana kawan-kawan yang senantiasa rajin, semuanya itu akan kembali pada diri kita. Maka jangan bohongilah diri kalian. Waktu terus berjalan dan usia kalian terus bertambah. Dari situlah kalian harus berpikir apa yang harus kita lakukan hari ini untuk membuahkan hasil hari esok atau mengejar cita-cita yang kalian impikan. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi apa yang kalian kerjakan nanti Allah beritahu, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ketika kalian rajin, pandai, pintar, maka akan membuahkan hasil, yaitu kesenangan dan kebahagiaan kalian di hari esok. Makanya ada pepatah mengatakan, nangislah kalian di masa mudamu, kelak akan bahagia di masa tuamu. Tapi tertawalah kalian, bersenang-senanglah kalian di masa mudamu, kelak di hari tua engkau akan mengalami kesusahan. Maka berakit-rakitlah kalian, berakit-rakitlah, bersungguh-sungguhlah kalian di masa muda kalian sekarang ini untuk mendapatkan kebahagiaan di hari tua. Dalam surah At-Taubah
ayat 105 ini memiliki kandungan. Di antaranya adalah perintah agar manusia bekerja keras. Yang pertama, kandungan ayat surat At-Taubah ayat 105 ini adalah Allah perintahkan kita untuk senantiasa bekerja keras. Karena Rasulullah SAW pun bersabda, tolabul halali wajibun. Mencari yang halal hukumnya wajib. Maka ketika seseorang dia bekerja keras untuk mencari yang halal, maka dia mendapatkan pahala-pahala yang wajib. Tapi jangan salah, ketika kalian bekerja kemudian kalian meninggalkan kewajiban yang lain. Kewajiban yang lain contohnya adalah meninggalkan sholat. Bekerja keras hukumnya wajib, tapi kalian meninggalkan sholat, maka kalian tetap akan mendapatkan dosa di sisi Allah SWT. Kemudian perintah agar manusia bekerja sesuai dengan batasan-batasan yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya. Jadi di dalam bekerja pun ada batasan-batasannya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Contohnya riba itu dilarang oleh Allah SWT, maka jangan lakukan perbuatan riba tersebut. Mencuri pekerjaan tapi dilarang oleh Allah SWT, maka jangan kau lakukan semuanya itu. Yang ketiga, Allah SWT melihat segala amal manusia sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi Allah SWT melihat amal sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Maka jangan kita bohongi diri kita sendiri. Jangan kita bohongi ada gurunya belajar, tidak ada gurunya malas-malasan. Ini nanti akibatnya akan berdampak pada kalian. Maka seorang murid yang baik adalah ketika ada guru dia mendengarkan dengan baik dan hikmat. Ketika gurunya memberikan tugas, dia akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah murid yang senantiasa mendapatkan prestasi karena dilihat gurunya, melainkan prestasi ini apa yang kalian kerjakan sendiri. Kemudian yang selanjutnya, semua amalan manusia akan diperintahkan oleh Allah SWT di akhirat. Jadi apa yang kita lakukan nanti diperlihatkan oleh Allah SWT di akhirat. Kalau kita sekarang zaman canggih, contoh sekarang ini kita melakukan rekaman ini bisa saya putar 20 tahun yang akan datang. Karena apa? Di sini ada memiliki kamera. Kamera ini bisa saya rekam kemudian diputar 20 tahun yang akan datang bisa. Begitupun Allah SWT memiliki kamera rekaman ketika kita hidup di dunia. Diputar lagi nanti di akhirat, bagi Allah SWT mudah. Ketika manusia bisa memiliki rekaman seperti ini, bisa diputar ulang 20 tahun yang akan datang, bagaimana dengan kameranya Allah SWT? Jadi apa yang kita lakukan ini nanti akan diputar ulang oleh Allah SWT. Maka kita nanti tidak bisa berkata apa-apa ketika kita melihat video kita, kita sedang melakukan keburukan, waliyazubillah, kita tidak akan bisa protes. Karena apa? Di situ terlihat video kita. Di situ kita akan melihat apa yang kita lakukan. Maka sebab itu kita semuanya nanti diperlihatkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan yang terakhir, semua amalan manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Setelah apa yang kita lakukan membuahkan hasil di dunia, dan nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah SWT. Semoga Allah jadikan kita senantiasa bekerja keras di dalam menggapai sesuatu apa yang kita inginkan dan tidak meninggalkan kewajiban yang telah Allah perintahkan, sehingga kita semuanya menjadi manusia yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.